Puji Tuhan, shalom. Kurang bersemangat, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Boleh berikan salam kanan kiri saudara, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, kita semua penuh sukacita pada pagi hari ini. Kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan kita. Bersyukur Tuhan, segala hormat, kemuliaan, keagungan, kepercayaan, bahkan kehormatan hanya bagi Yesus. Kau yang kami sanjung, Kau yang kami puji, Kau yang kami sembah di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kau Tuhan tak terselami, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya akan tetap. Kau tetap Allah, walau semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Kami bersyukur Tuhan, sungguh betapa dahsyat Engkau, kami sembah Engkau. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, sebab Kau pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
kami, ini sembah kami. Selamanya, selamanya Dia Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan
Kami sungguh kagum akan kebaikan-Mu, sebab Kau yang layak kami sembah. Hirala masyakata kaya rabayasa, Olala masyakata kaya rabayasa, Hirala masyakata kaya rabayasa. Oh, Yesus Tuhan, biar kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga, di tempat ini seperti di surga. Amin Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara dilumpuhkan. Biarlah
kita katakan. Amin. Haleluya. Sebab Dia Raja yang hebat. Mari sama-sama katakan, angkatlah tinggi pancinya. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Amin. Kemenangannya belenggu lagi matakan, kutuk dan maut telah dihalangan oleh kuasa darahmu, oleh darahmu yang bebaskanku, yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, tebang bintangmu di dalamku, jangan takut, Jangan takut dan gentar, kemenanganku bersamamu.
Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kita bersyukur bahwa kasih karunia Tuhan selalu baru buat kita. Dan tanpa terasa kita sudah ada di bulan yang kedua di 2025 ini ya. Saya berdoa supaya kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Baik, kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya kami berikan kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan yang kami lewati. Dan kami sungguh bersyukur kalau kami ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan yang hebat. Hari ini Tuhan kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur. Kami mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau lewat kebenaran-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, setelah Januari sepanjang 4 minggu kita belajar mengenai pemulihan hubungan ya. Nah, bulan Februari ini Bapak Ibu kita akan bicara mengenai forgiving offenses ya. Itu mengampuni kesalahan. Wow, tema yang cukup berat. Kalau diucapkan mudah gitu ya. Nah, untuk minggu pertama ini, di minggu pertama kita akan bicara mengenai overcoming heart with love. Asik. Mengatasi luka dengan cinta. Oke, ayatnya di Lukas 6 ayat 27 Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ya, Lukas 6:27 saya ulangi Bapak Ibu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, ya. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita harus berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Kita harus mengasihi musuh kita. Mungkin kedengarannya mudah, tetapi pada prakteknya waktu kita melakukannya kita harus bayar harga gitu ya. Nah, kenapa kok kita bicara mengatasi luka dengan cinta gitu ya. Nah, Bapak Ibu, setiap orang percaya yang adalah anak-anak Allah, kita semua percaya bahwa kita sudah dilahir baru oleh kuasa penebusan Kristus dan karya Roh Kudus. Ya, oleh karena itu setiap kita dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus yang telah mengampuni dosa-dosa kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, pertama kali ya Bapak Ibu, manusia itu memiliki kecenderungan secara alami untuk membalas kejahatan dengan kejahatan dan kebaikan dengan kebaikan ya. Namun di dalam kehidupan kita tidak semua niat baik kita selalu diterima dengan benar. Terkadang perbuatan yang dimaksudkan untuk kebaikan malah disalahpahami atau bahkan berujung menyakiti orang lain. Akibatnya, maka kejahatan seringkali berbalas dengan kejahatan. Dan itu menciptakan rantai dosa yang semakin memperburuk keadaan manusia. Kita pernah dengar, untuk menutupi dosa yang satu biasanya orang melakukan dosa yang lain lagi untuk menutupi dosa itu. Nah, sebagai orang percaya Bapak Ibu, kita dipanggil untuk memutus rantai dosa itu dengan mengampuni dan membalas kejahatan dengan kasih. Ya, mengampuni orang yang menyakiti kita itu berarti bahwa membawa kita nih sebagai manusia untuk kembali kepada tujuan penciptaan Allah, yaitu hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan, hidup dalam damai sejahtera. Ya, jadi kenapa kok kita belajar bulan ini diawali minggu ini dengan mengatasi luka dengan cinta? Karena Yesus sendiri yang memberikan keteladanan itu lewat pengorbanannya di kayu salib. Yesus bahkan mau menanggung
dosa setiap manusia, bahkan dosa orang-orang yang menombak dia, yang memasangkan mahkota duri di kepalanya gitu ya. Jadi kenapa? Ya itu teladannya Yesus gitu. Sekarang apa gitu ya? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu bukan perkara yang mudah Bapak Ibu. Nggak seperti kita ngomong gini mudah gitu. Tapi kalau orang itu bilang gini, kalau kesalahannya kecil mungkin lebih mudah lah untuk kita memaafkan gitu ya. Lebih mudah gitu. Tapi kalau orang itu sudah melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan, sesuatu itu sangat merugikan, atau bahkan merenggut damai sejahtera kita, misalnya seperti kehilangan orang yang kita kasihi gitu ya. Nah, mengampuni itu bisa menjadi sebuah perjuangan yang sangat berat, bahkan tampak sebuah kemustahilan untuk bisa memaafkan atau mengampuni gitu ya. Nah, orang dunia itu lebih percaya memaafkan, padahal kita harus melakukannya jauh di atas itu, yaitu mengampuni. Mengampuni itu melupakan, ya. Nah itu cukup berat Bapak Ibu. Kalau kecil ya gampang, ya kecil gampang. Tapi kalau kita udah ditipu ratusan miliar, ratusan T misalnya gitu ya, apakah dengan mudah kita bisa mengampuni orang yang sudah menipu kita seperti itu, ya. Nah beberapa minggu yang lalu kita belajar untuk rahasia sehat itu adalah mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan dan berserah kepada Tuhan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan diri kita, sikap kita, respon kita, cara kita berpikir, ucapan kita, tindakan kita. Tapi yang di luar kendali kita yaitu orang lain. Mereka punya sikap sendiri, mereka punya respon sendiri, mereka punya ucapannya sendiri, ya. Nah, jadi pagi ini saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita belajar untuk mengatasi luka dengan cinta. Tentunya cinta bukan yang kita produksi sendiri, tetapi cinta yang dari Tuhan. Kasih agape itu yang memampukan kita, Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk bisa mengampuni kesalahan orang-orang yang menurut kita itu sangat menyakitkan bagi kita, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kasih Tuhan itu, kasih Allah itu begitu besar sehingga seolah mengabaikan segala perbuatan jahat kita, ya, akibat kuasa dosa yang membelenggu kita. Bagi orang percaya, mengampuni bukanlah sesuatu yang mustahil. Amin. Kasih Allah yang telah menebus kita di dalam Kristus itu memberikan sebuah keteladanan dan sebuah kesanggupan untuk bisa melepaskan pengampunan. Dengan kuasa Roh Kudus maka kita dimampukan untuk bisa mengasihi dan bisa mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Saya ulangi, dengan kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk bisa mengasihi dan mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Dan kita ini mengampuni karena kita sendiri telah lebih dahulu diampuni oleh Allah dengan pengorbanan yang sangat besar. Ya, sekarang pertanyaannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita bisa mengatasi rasa sakit dengan kasih dan melepaskan pengampunan kepada orang lain? Ya. Gimana caranya? Ngomong aja gampang gitu ya, ngomong aja gampang, tapi prakteknya gimana nih? Nah, saya selesai dengan hal ini Bapak Ibu. Yang pertama, berserah kepada Allah dan Roh Kudus. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menyerahkan seluruh hidup kita, bahkan termasuk rasa sakit yang kita alami kepada Allah. Sakit karena apapun, ya, pengalaman keterlukaan itu akan selalu ada di sekitar kita Bapak Ibu. Pak Errol suka bilang, jangan bawa luka yang lama ke tahun yang baru. Ya, ini masih awal-awal tahun nih, 2025. Jadi jangan bawa luka lama di 2025 gitu. Karena di 2025 lukanya ada yang baru lagi. Karena pengalaman keterlukaan itu akan terus selalu ada gitu ya. Dan kalau dunia percaya bahwa waktu yang bisa menyembuhkan luka, tetapi buat saya memang waktu yang akan menyembuhkan luka, tapi dibutuhkan keputusan kita untuk bisa mau sembuh atau enggak dari luka itu, ya. Jadi pertama yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa sakit kita dengan kasih dan melepaskan pengampunan kepada orang, ya, itu adalah mari serahkan seluruh hidup kita, termasuk bahkan rasa sakit yang kita alami kepada Tuhan. Kita harus
membiarkan Roh Kudus yang mengendalikan hati kita, membiarkan Roh Kudus yang mengendalikan pikiran kita, membiarkan Roh Kudus yang mengendalikan kehendak kita. Jadi hati, pikiran, dan kehendak kita biar dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang akan memerintah semuanya dalam hidup kita. Dengan iman kita harus mengambil komitmen untuk taat kepada Tuhan yang memerintahkan kita untuk mengampuni, ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, serahkan sama Tuhan dan Roh Kudus, izinkan Roh Kudus yang bekerja untuk mengendalikan hati, pikiran, dan kehendak kita. Yang kedua, Bapak Ibu, memahami bahwa dosa itu penyebab kejahatan. Ya, ketika seseorang menyakiti kita, kita harus paham bahwa kuasa dosalah yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan jahat. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 20 ya. Nah, tapi nggak semua orang yang mengaku percaya benar-benar mengalami kelahiran baru. Karena itu kita harus membenci dosa tetapi mengasihani orang berdosa. Ya, jadi yang pertama tadi berserah kepada Allah dan membiarkan Roh Kudus yang memerintah hati, pikiran, dan kehendak kita. Tapi yang kedua, pahami bahwa dosa adalah penyebab kejahatan. Jadi kita benci dosanya tapi tidak membenci orangnya, gitu ya. Tetap mengasihi orangnya. Yang ketiga, Bapak Ibu, putuskan rantai pembalasan dengan kasih. Kasih itu jawaban yang paling tepat untuk mematahkan kejahatan, ya. Ketika kita membalas kejahatan dengan kasih dan pengampunan, maka kita memutus rantai dosa yang mengikat manusia. Ya, kasih Allah itu akan mendatangkan pemulihan, bukan hanya pada diri kita, tetapi juga dalam hubungan kita dengan orang lain. Pelajaran di minggu kedua Januari, Pak Herald sudah sampaikan, ya, pemulihan kita bisa memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, dimulai dengan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, memulihkan hubungan kita dengan diri kita sendiri, itu artinya berdamai dengan diri kita. Tapi yang ketiga adalah memulihkan hubungan dengan orang lain. Nah, kasih Allah itu yang bisa memampukan kita untuk bisa memulihkan hubungan kita dengan orang lain. Gitu. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu, ikuti teladan Yesus, ikuti teladan Kristus. Nggak bisa enggak gitu, karena kita ini kan anaknya Tuhan, jadi harus mengikuti Yesus. Yesus Kristus telah menunjukkan kasih yang sempurna melalui pengorbanannya di kayu salib, ya. Sebagai anak-anak Allah, maka kita dipanggil, Bapak Ibu, untuk mengasihi musuh kita. Kita dipanggil untuk berbuat baik kepada mereka yang membenci kita. Kita dipanggil untuk memaafkan orang yang menyakiti kita. Nggak peduli seberapa dalam kita merasa bahwa kita disakiti oleh orang tersebut, gitu ya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, waktu kita belajar untuk mengikuti teladan Kristus, untuk berbuat baik kepada orang yang membenci kita, untuk belajar mengasihi musuh kita, untuk belajar memaafkan orang yang menyakiti kita, maka dengan demikian kita menghadirkan kerajaan Allah yang penuh dengan kasih itu di tengah dunia yang dikuasai oleh dosa, ya. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya dari apa yang kita pelajari minggu pertama ini adalah, pertanyaan ini seperti ini, apakah kita merindukan kehidupan yang dipenuhi oleh kasih Allah? Apakah kita ingin menjadi alat pemulihan di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan? Jika Bapak Ibu menjawab dua pertanyaan saya tadi dengan jawaban iya, maka nggak bisa enggak. Kita harus hidup dalam kasih Allah dan siap untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita. Kerajaan Allah itu kerajaan yang kasih, Bapak Ibu. Kerajaan yang penuh kasih. Kerajaan itu akan hadir melalui kita. Ya, kita ini displaynya kerajaan Allah. Anak-anak Allah yang hidup dalam pengampunan, hidup dalam rekonsiliasi seperti yang telah diajarkan dan diteladankan oleh Kristus. Kasih Allah yang besar itulah yang akan memampukan kita untuk bisa mengampuni
untuk bisa memulihkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Biar kita buka hati yang luas, mengizinkan Roh Kudus untuk mengambil alih hati, pikiran, dan kehendak kita. Sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan setiap hari. Bagaimana Anda bisa melakukan semua itu tadi, 4 hal tadi? Kalau Anda tidak membangun kehidupan yang intim, yang tenggelam dalam firman, membangun disiplin-disiplin rohani, membaca Alkitab setiap hari, tidak hanya pada saat komsel atau ibadah raya gitu ya. Karena kekuatan kita itu hanya waktu kita berada dekat dengan Tuhan. Waktu kita jauh dari Tuhan, Anda tidak akan bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sebab Engkau baik buat kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang buat kami pagi hari ini. Kami buka hati yang luas dan kami mau mengizinkan Roh Kudus untuk menguasai hati, pikiran, dan kehendak kami. Sehingga dipenuhi oleh firman-Mu Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sehingga kami bisa benar-benar mengatasi luka dengan cinta. Memang pengalaman keterlukaan akan selalu ada Tuhan, tapi kami mau memutuskan untuk sembuh dari luka itu. Karena kami percaya Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan kepada kami untuk bisa melakukannya. Kami sudah menerima pengampunan yang luar biasa besar melalui Yesus Kristus, melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami dan sungguh kami sangat bersyukur. Kami bersama-sama juga memberkati untuk Indonesia. Kami percaya Indonesia ada dalam hati-Mu Tuhan. Indonesia adalah negara yang tidak ditinggalkan. Kami berdoa pemimpinnya diberikan hikmat, diberikan takut akan Tuhan, memimpin dengan hikmat Tuhan sehingga setiap keputusan yang dibuat biar Tuhan sendiri yang mengendalikannya. Terima kasih Bapak, berkati untuk kota kami yang kami cintai, Balikpapan, kota yang tidak ditinggalkan. Kami melepaskan roh takut akan Tuhan turun atas kota ini Tuhan, mencengkram kota ini, pemimpin kami yang baru, wali kota, wakil wali kota, biar memimpin dalam hikmat dan takut akan Tuhan. Kami memberkati Rock Gateway, terbangun dengan kasih karunia Tuhan, tanda ajaib menyertai pembangunannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga akan mengembalikan perpuluhan, kami memberikan persembahan sebagai ekspresi cinta kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengembalikan perpuluhan sebagai tanda ketaatan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus. Kita akan selesai ibadah pagi hari ini. Kehendak Tuhan buat Bapak Ibu semua jadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Kita kepalkan tangan kita. Ucap berkat tangan kita. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom dan sejahtera. Berlimpah dalam pengharapan. Mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna kuasa dari Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.